diteruskan. Kabur dia, turunkan. Jangan kalian apa ya, gagal fokus dengan apa ya profilku. Aku nggak sekurus itu loh. Tapi kalau wajahku ya agak-agak 11-12 lah, mirip lah, ya kan? Siapa Kak? Siapa? Profilnya. Siapa nanya? Profilnya. Siapa nanya? Aku nggak bilang sama kau lah Bang Dio. Malah kali aku. Gak ditanya pun jawab sendiri. Cuma ya Kak Noran. Aku ada gosip nanti ya kita berteleponan. Aku ada gosip dari pagi ada yang datang menggibah. Aku ada gosip nanti ya. Aduh Eda, kau cinta kali lah sama Itokku ini, Itok Faru. Makan pula lah kau di situ Eda. Makan kan teri. Mangalang saksang do Eda kon. Mangalang ikat teri doang. Tinggal disalib Aku aja nih, teringat lah, Tok. Eda, ini Gondrongnya udah waktu- pas. Gondrongnya udah cocok, tinggal disalib aja nih. Aku tinggal di Enggak. Eda ini aku teringat waktu Eda ini di Polda kan. Teriak-teriak dia mengamuk sama HBB. Dia ngamuk sama HBB karena uangnya dipakai untuk mencari orang demon waktu kasus Ratu Entok. Iya. Nggak dibayar uangnya. Iya betul. Tinggal di mana ya Eda ada orang? Aku pas di sebelah rumahnya itu Faru. Di mana? Jakarta. Kantor kami. Jakarta? Siantar, di Siantar Edaku, di Siantar. Dekat lah kita ada. Aku di Porsean ya ada. Oh, iya 2 jam lagi kan? Iya. Aku di Porsean loh dah. Makan tok. Jangan apa kali terus sekali makan. Baik lo dia tawarkan sama kau itu Faru. Makan kau Iya. itu. Janganlah kita apa. Di Siantar situ ada. PT Perpuluhan, selamat bergabung PT Perpuluhan. PT Perpuluhan. Coba lah teman-teman ya, ini kubesarkan si casing ya. Ini kubesarkan si casing teman-teman ya. Kenapa aku terdiam ya? Kenapa aku terdiam teman-teman ya? Ini coba aku sampaikan sama kalian alasan aku terdiam ya. Nih, perhatikanlah dia teman-teman, ntar ya. Nih, ini alasan aku sampaikan. Ya. Inilah salah satu tanda hina dan menyedihkannya menjadi orang kafir teman-teman. Bahkan rezeki yang ada di depan dia teman-teman berupa nasi. Ketika dia yang makan, gak ada marwah nasi itu bang, tengoklah bang. Gak ada marwah nasi kalau dia makan. Itu makanya aku tadi terdiam loh. Memang benar kata Allah ya, hina kali jadi orang kafir ini pikirku. Bahkan nasi aja yang masuk ke mulut tidak ada marwahnya, gitu loh. Rasanya gimana ya? Jatuh harga dari marwah dari nasi itu tadi gitu loh. Coba perhatikan ya teman-teman. Ya kan? Dari cara makannya aja itu. Maaf cakap ya teman-teman ya. Aku bukan menghina ya, maaf cakap ya. Aku teringat, maaf cakap dulu waktu kecil aku pelihara babi. Gak ada beda. Makanya kita bersyukur teman-teman ya. Ada iman dan Islam ada pada diri kita. Sehingga ketika kita menikmati ya apa yang dihasilkan oleh bumi yang ditetapkan Allah rezeki pada kita, ketika masuk ke mulut kita atau ketika kita menyentuhnya ya marwahnya ada gitu loh. Marwah dari makanan itu, marwah dari apapun itu nampak mulia dia gitu loh. Tengoklah, nasi aja kelihatan hina di depan dia tuh lah. Ya Allah ya Tuhanku. Terperhatikan nggak teman-teman? Kalian terperhatikan nggak? Cobalah, perhatikanlah cara dia makan, tengoklah teman-teman. Tengoklah. Oh pantes lah anjing sebelah dia. Pantes tadi aku menggambarkan sama-sama binatang. Oh alah. Udah. Aku gak usah tanya lagi, udah benar ternyata, udah benar. Gak usah tanya lagi, udah benar ternyata, udah benar. Pantes lah. Oh ya Allah. Tengoklah cara dia makan teman-teman, tengoklah cara dia makan ya. Perhatikanlah.
Assalamualaikum Mute kau warahmatullahi Eda. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Mute, Eda. Jabri. Biar aja toh, biar aja di mute dia. John. Biar aja di mute dulu dia. Iya, semangat Bang Faruk. Assalamualaikum Ya, Bang Bang John. Dio. Di mute. Suara tetap semangat Bang John. dan Makasih Bang John. Iya, itu aja. Saya hanya menyapa pagi. Semoga sukses selalu teman-temanku. Siap. Amin. Ya. Lanjutkan perjuangan. Kami membantu dengan doa di belakang. Ya, Bang John siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun Waalaikumsalam dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang John. Turun dia kan. Turun dia kan. Enggak, aku makanya aku tadi terdiam Ustaz Dio sama Betonora. Aku tengok gini ya. Ih, ya Allah ya Tuhanku, bener ya kata Allah itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Dalam Quran juga dikatakan kan, mereka makan itu seperti hewan ternak. Kan gitu Ustaz Dio kan? Orang kafir itu makan seperti hewan katanya. Balhum Perhatikan. adall, mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Iya, bahkan kau perhatikan tadi kan ada bulir-bulir nasi itu tadi kan. Masuk ke mulut dia, kau tengoklah bulir-bulir nasi itu kan. Iya ya, gelap dia, aura nasi itu, aura keberkahan itu gelap. Gak bisa aku jelaskan Bang. Wallahi ini gak bisa aku jelaskan, gak ada dalilnya memang ini, apa yang kau katakan ini. Tapi dari pandanganku itu tadi, kau tengok, iya ya, gak ada marwahnya. Karena gini teman-teman ya, Saya ini sini, kasihan. berbeda antara orang makan dengan orang kelaparan gitu loh. Ketika dia makan saja sudah masuk suapan demi suapan ke mulut dia, masih nampaknya orang kelaparan dia loh. Masih kelihatan kayak orang kelaparan. Kan, kau perhatikan, bener ya, Masya Allah. Memang benar lah dikatakan Allah dalam Al-Quran ini, ketika Allah menceritakan tentang orang kafir itu. Ini entahlah teman-teman ya, sering memperhatikan atau enggak ya. Kalau aku sering kuperhatikan, bahkan anakku yang besar, dia tanya sama aku, dari mana papi tahu itu, kata dia. Tahunya tuh gini, kalau kami jalan-jalan nih kereta kan, ada pun rumah besar gedong, aku bisa tebak dari rumahnya, auranya terpancar itu, aku tahu pemilik rumah ini orang beriman atau orang kafir. Masa aku. Jadi sering aku diuji anakku, coba ini tengok kata dia. Ini rumahnya ini bukan aroma Bang. Rumah elit gimana? Gak ada aroma babi rumah elit. Kita tengok gini kan. Itu bukan rumah orang muslim Kak, saya bilang. Masa kata dia? Iya. Coba kita tungguin katanya. Tungguin, tengokin. Beberapa kali lewat situ bener. Ternyata rumah orang kafir. Gini Bang ya. Andaikan pun orang kafir buat rumah sebesar mungkin bak istana, dibandingkan dengan rumah orang beriman, andaikan pun rumah orang beriman ini gubuk mau rubuh, aura itu yang terlihat itu di rumah gubuk ini Bang. Wallah, aura ini nggak bisa diceritakan Bang dengan mulut, tidak bisa dibuktikan dengan mata, terasa dia gitu loh. Sementara rumah orang kafir yang besar megah, yang dielu-elukan orang, ketika orang melihatnya, kita memandang itu gelap gitu Bang. Auranya itu gelap. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, ya, dia mendapatkan harta itu dari hasil yang haram, dari yang haram kan. Tapi yang paling utama karena dia kafir kan, mengingkari Allah dan juga nabinya. Maka setiap apa yang dia miliki, setiap apa yang dia makan, itu auranya itu nggak ada, gelap Bang. Aku sering tengok itu kan di media sosial ini, ya flexing harta itu, artis flexing harta, atau ada orang kaya flexing harta seperti dia punya mobil Lamborghini, Lamborbabi, Lamborbiawa kan gitu. Wallahi, ketika dia memamerkan Lamborghini-nya, ini harganya ini 80 miliar kata dia misalkan, nggak tertarik aku Bang, wallahi. Nggak ada hasrat ingin memilikinya, nggak ada marwah, nggak ada auranya ku tengok. Jadi satu ketika ada seorang ustadz di TV ku tengok, dia naik kijang krista, ditunjukkan di video. Dia tidak pamerkan mobilnya, tapi mungkin dalam adegan itu, ya dalam kondisi video itu tersorot mobilnya. Ku tengok mewah kali kijang kristanya Bang.
Kepingin aku beli mobil kayak mobil dia, coba. Sering gue alamin itu. Terkadang aku merenung gini kan, kok gitu ya pikirku. Kok jadi lebih cantik ku tengok, lebih indah gitu loh. Lebih kepingin aku memiliki kijang kristanya Ustadz ini daripada Lamborghini si kafir tadi. Gak ada mewahnya bang, wallahi sedikit pun aku tidak menginginkan hartanya. Gitu loh. Entahlah ya ketika harta itu, tapi aku pernah lihat ketika Ustadz Khalid Basalamah, dia di luar negeri, dia naik mobil sport gitu loh. Ada video dia di YouTube itu. Keren kali mobilnya. Pernah nggak kalian rasakan gitu? Kok jadi keren mobil sport ini sama Ustadz Khalid Basalamah ini? Tapi ketika yang menungganginya itu orang kafir bang, sumpah mobil itu bang kelihatan bang. Wallahi bang, aku nggak ngarang ini bang. Tapi inilah yang kurasakan Ustadz Dio ketika aku memandang, gitu loh. Maka di jalan aja pun, di jalan aku naik kereta kan nyeng, aku tengok mobil orang. Aku nggak tahu siapa di dalam mobil, tapi dalam hatiku bisa berkata pemilik mobil Muslim, pemilik mobil nggak ada tulisan basmalah ya atau Arab nggak ada. Aku bisa lihat dari aura mobilnya. Ini pasti pemilik mobil ini Islam, pemilik mobil ini pasti kafir. Mobil ini Islam, pemilik mobil ini kafir. Pernah sekali terbukti bang, aku tengok kan, ini pemilik mobil ini, mobilnya itu mobil Innova baru itu apa? Pernah dibilang Itonora sama aku itu. Innova, dia kata si Itonora mau beli mobil itu dia. Zenix. Bukan Ustaz. Rebon. Iya Rebon, Innova Rebon. Iya kan? Mengkilat memang, tapi ketika aku di belakang, aku tengok kan, pengen aku menebak dalam hatiku. Aku tengok gini kan, ini pemilik mobilnya ini pasti kafir nih, betul. Minggir dia keluar bang. Nampak tanda kekafirannya, gak usah aku jelaskan ya. Nampak. Begitu nengok dia dengan tandanya itu, ngucap aku bang, astagfirullahaladzim, betul kafir bang. Coba. Luar biasa bang, beda bang, wallahi beda. Di masjid-masjid besar aja kan, kita tengok di masjid-masjid besar. Kadang kita singgahkan sholat. Banyak saudara muslim kita kan naik mobil tua, indah mobilnya lu. Sampai pelaknya pun kau tengok, ini kok enak ditengok ya. Kayak mana menjelaskannya di pikirku? Daripada ketika orang kafir menunggangi Fortuner ataupun menunggangi Pajero Sport. Kok indah mobilnya ini ya. Kok ada rasa aku pengen masuk ke dalam, ya kan? Pengen punya. Tapi kalau udah orang kafir bang yang menunjukkan bang, makanya gini ya. Coba kita bikin, aku kalau andaikan aku orang kaya, aku mau buat sebuah survei bang gini bang. Buat bintang iklan. Aku punya produk nih, misalkan mobil nih, yang mengiklankan kafir di satu sisi, yang mengiklankan itu orang muslim di sisi kedua dengan produk yang berbeda atau bahkan dengan produk yang sama. Kita lihat mana yang lebih tinggi penjualannya, si kafir atau si muslim. Gak usah itu bang, pakaian aja lah. Pakaian, ya kan? Umat muslim ini mungkin pakaian itu paling harga 60.000, ya kan? Si kafir ini, baju dia ini mungkin harga 30 juta, 60 juta, tapi nampaknya kumuh bang. Kumuh bang, kan sering flexing dia tuh kan. Oh ini 60 juta kata dia. Ku tengok lah kayak gini kan, ya Allah. Andaikan baju kau tuh jatuh di jalan pun, nggak tertarik aku ngambil baju kau gitu. Nggak ada kerennya. Tapi kalau muslim dia, baju apapun yang dia pakai, kelihatan keren bang. Ini nggak bisa dijelaskan gitu loh, dan nggak bisa dibuktikan. Hanya rasa yang bisa bermain. Bahkan kepengen aku memilikinya, kepengen aku memakainya gitu loh. Bukan karena bentuk body ya, tapi iya auranya bang. Tapi semua ini tergantung kalian lah, saudara muslim ya. Aku nggak tanya sama yang ngoten ya. Semua kembali kepada saudara muslim ya. Boleh kalian sepakat dengan pandanganku, boleh juga kalian tolak pandanganku. Karena dari awal sampai akhir tadi aku menarasikan memang tidak ada dalil. Ya tidak ada dalil dalam Quran maupun tidak ada dalil yang kudapati ya, yang kusampaikan ya, bukan yang kudapatkan. Yang kusampaikan tidak ada dalil baik dari Quran maupun hadis.
Ini hanya yang kurasakan saja bang. Ya, jadi nggak ada yang salah ketika kalian menolak apa yang saya katakan tadi. Luar biasa. Itulah salah satu bukti mungkin ya berkahnya harta orang muslim itu. Makanya dari situ bang, karena apa yang kurasakan itu, makanya aku nggak tertarik bang harta orang kafir bang. Maaf ya, tapi jangan pula kalian tiru. Iya ya, nggak tertarik. Aku jualan pun dulu bang, ya. Aku jualan bang di depan-depan pabrik, jual baju, jual parfum. Kadang kupasarkan jualanku cuma sama saudara muslim bang. Pernah Ustaz Dio, kutebar bajuku kan, kuserak gitu bajuku, ada baju, celana. Kutengok kan, ada yang orang kafir datang, karyawan pabrik dia kan. Berapa bang bajunya bang? Kayaknya untuk ukuran kau nggak ada yang muat loh kak. Aku bilang. Pak, kenapa? Rasa bang. Aku rasanya nggak mau aku uang kau gitu loh. Nggak mau aku uang kau gitu loh. Tapi jangan ditiru teman-teman ya, nggak boleh. Ini semua prinsip ya kan. Karena yang kurasakan ini makanya membangun prinsip. Datang dia nanti ditanya, bang berapa bajunya bang? Kau tengok ada gini kan. Nggak selera. Andai kan dia beli berdua atau 3 kali lipat harganya, tak kenapa bang? Wallahi nggak selera uangnya. Sampai aku bilang gini, kayaknya untuk kakak nggak ada ukurannya loh kak. Masa sih bang? Iya betul nggak ada kak. Gila dia. Walaupun pada akhirnya yang muslim pun nggak jadi beli, nggak laku jualanku jadi. Nggak kepingin, kayak mana bilangnya bang ya? Nggak kepingin aku. Harta mereka nggak kepengen, entahlah kalau memang itulah jalan satu-satunya kan, harus bertransaksi kepada mereka dan harus mengambil bagian dari harta mereka gitu loh. Cair dong diberkati. Lucu gitu loh bang, terkadang gitu loh. Karena apa? Karena aku udah melihat, ini contoh ini bang, ini harta nih, ya. Ketika dia pegang saja, ya, ketika dia ngepegang, gak ada auranya. Karena nggak ada auranya, nggak selera ngapainnya, nggak selera memilikinya. Lantas untuk apa pula alasan untuk memilikinya? Coba Ustadz Dio tanggapin Ustadz Dio. Apa yang kusampaikan tadi? Apakah itu sebuah pemahaman atau prinsip yang bertolak belakang dengan ajaran Islam? Enggak, kalau untuk prinsip pribadi ya menolak dan tidak mau mengambil dari harta orang kafir ya nggak masalah sebenarnya. Cuman hukum asalnya mubah. Karena muamalah itu kan hukum asalnya mubah. Nabi Muhammad SAW pun bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tapi kalau kembali kepada prinsip menjaga agar tidak memakan harta orang kafir, walaupun halal hukumnya, itu masuk dalam kategori wara'. Masuk dalam kategori wara'. Jadi jangankan uang haram, yang halal saja aku seleksi, gitulah bahasanya, itu wara' namanya. Gitu abangku. Jadi tidak masalah, itu prinsip, nggak bertentangan juga. Yang masalah itu kalau Bang Faruk mengharuskan orang lain ikut prinsip abang. Oh enggak. Abang membangun loyalitas dan kebencian di atas prinsip seperti itu. Artinya ketika abang lihat aku nggak begitu, terus abang musuhi aku, itu yang salah. Atau mengharuskan orang lain mengikuti, itu nggak boleh. Tapi kalau itu prinsip abang pribadi nggak masalah. Gitu. Ya itu semua tentang rasa kan. Duduknya aja lah bang. Kalau naik Grab aja nih Ustadz Dio kan. Kadang aku kan sering naik Grab juga kan. Begitu aku masuk, aku nggak tahu nih agamanya apa. Begitu aku masuk lucu nih aku. Hah? Bang Faruk, kalau cerita Grab aku lucu kemarin waktu aku naik Grab tuh kan mau ngerukiah kan. Lagi panas-panasnya tuh Bang Faruk diskusi sama Oten itu. Ternyata sopirnya Oten. Pantesan gitu. Kenapa nih Bapak gelisah ya kan? Kayak gelisah, kayak dia mau ngomong sesuatu tapi tidak berani gitu. Iya, mobil aja beda bang. Andai kan mereka Grab, duduk kalian bang, ya kan? Atau gini aja ya, nggak usah nampak orangnya. Parkirkan banyak mobil di halaman, duduki satu-satu. Terasa bang, mana mobil orang beriman, mana mobil orang kafir bang. Rasa itu nggak bisa bohong. Begitu kita duduk, terus, kok lain ya? Kok kurang gimana gitu kan?
Kita debat-debat ini jangan-jangan bukan muslim ya. Kita ajak ngobrol di supirnya. Dedededeng, ih bener, Oten. Perasa bang, nggak tahu ya kenapa bisa gitu ya kan. Tapi itulah tanda kebesaran Allah bang. Masya Allah. Itulah tanda-tanda dari kebesaran Allah itu tadi. Entahlah teman-teman cobalah mengamalkan ya. Anakku udah mulai diamal-amalkan dia pelan-pelan. Kalau nengok rumah dia, kalau ini aku bilang ini nih kata dia. Udah jangan, aku bilang. Jangan kakak apain, karena apa yang papi sampaikan ini berlaku untuk diri papi sendiri, aku bilang. Bukan untuk orang lain. Sampai istriku pun bingung, kok bisa tahu kok ya, kata dia. Rasa, aku bilang. Nggak tahu tak kenapa, aku bilang. Karena mungkin ya berangkat ya, karena dulu aku pernah di sana kan. Jadi aku membandingkan, iya bukan. Dulu aku pernah punya uang 10.000. Sekarang pun aku punya uang 10.000. Beda rasanya bang. Punya uang 10.000 dulu ketika aku kafir dengan punya uang 10.000 ketika aku beriman. Beda. Jadi perbedaan-perbedaan ketika aku kafir dulu dengan aku beriman sekarang, itu yang kuimplementasikan dalam pandanganku. Perasaannya. Beda bang. Gitu loh. Dan ini nggak bisa diceritakan dan nggak bisa dibuktikan. Karena aku yang merasakan. Makanya aku pun memahaminya dengan rasa juga. Kok marah kok Valverde? Aduh. Ini kan pandangan pribadiku loh Valverde. Jangan marah-marah lah kau. Oke, kita naikkan dulu lah yang lainnya ya. Kita hentikan omongan tuh. Nanti ngamuk-ngamuk deh orang ini. Halo, my love. My love. My love. Assalamualaikum my love. Ya silakan adik-adik Oten yang mau berdiskusi silakan naik. My love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam Bunda. Silakan Bunda, ada yang mau disampaikan Bunda? Iya bang, mau tanya bang. Tadi abang bilang kan, memang ngerasa nggak bisa bohong kalau dari Oten kayak gitu ya, kerja sama Oten lah kayak gitu bahasanya kan. Beda gitu loh, berkahnya tuh memang beda. Terus gimana yang kita yang kerja di luar negeri kayak gitu? Ya memang dikatakan Bang Jota tadi benar, prinsip masing-masing kayak gitu. Nah, iya. Nah, gimana yang kerja di luar negeri di negara, maaf di negara kafirun kayak gitu ya, kayak di Taiwan, HK kayak gitu. Nah, Kan kita kerja rata-rata bukan ikut orang Muslim kan kayak gitu. iya. Jadi gini, ini kalau pandanganku Gimana, kakak Bang? ya. Pandanganku ya, ketika harta Iya, itu iya. berpindah, ketika harta itu berpindah kepada orang Muslim, memancar auranya kak. Ya bro, ini berkatilah bunda ini. Memancar. Contoh gini, aku pernah punya kejadian gitu. Ya, ini bukan masalah gaji lagi. Ya, ada temenku. Ya, dia membeli sesuatu, barang itu barang bekas. Dan itu barang itu bekas punya orang kafir lah. Ketika itu barang dalam penguasaan dia, indah barang itu bang. Kembali dia. Jadi sumber dari aura itu bukan terletak kepada bendanya, tetapi terletak kepada pemiliknya. Sama kayak saudara Muslim kita yang kerja di luar negeri, kerja mungkin dia sama orang kafir. Ketika harta itu belum sampai kepada saudara Muslim itu dalam bentuk gaji, kan gitu, harta itu masih gelap auranya bang. Tapi begitu diterima ini dalam bentuk gaji sama saudara Muslim kita, terang dia. Jadi sumber keberkahan itu bukan terletak kepada bendanya. Sumber keberkahan itu terletak kepada pemiliknya loh bunda. Kepada pemiliknya. Makanya di dalam Quran itu kan tidak pernah di dalam Quran itu kan selalu menjadi perbandingan itu antara orang kafir dengan orang beriman. Orang kafir itu memang butek bang. Jadi nyatakan buta, tuli dan bisu. Sementara orang beriman itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan mengikuti petunjuk itu sendiri.
Begitu Bunda ya, nggak masalah. Makanya tadi saya bilang ini kembali pada prinsip. Ini prinsip saya pribadi, jangan diikuti. Gitu loh, saudara Muslim kita yang kerja di luar, kerja sama orang kafir nggak masalah, boleh. Nggak diharamkan tuh dalam Islam, dibolehkan. Kan Ustaz dia tadi udah jelaskan, hukumnya mubah, boleh. Gitu loh Bunda ya. Terkecuali Terima kasih, sudah Bang. tahu, iya. Terkecuali gini Bunda. Kita kerja sama orang kafir, udahlah kerja sama orang kafir, rupanya kerjanya di apa? Kerjanya di tempat maksiat gitu loh, jundol lah, Iya, apalagi iya benar. prostitusi lah, jelas dia maksiat. Nah itu Kayak nggak akan, daftar kayak gitu ya. Iya. iya itu nggak akan ada keberkahannya lah. Tapi kalau tidak ada sangkut pautnya sama maksiat itu tadi, ya otomatis dia. Kalau nggak percaya begini loh, kalian belilah itu kendaraan, misalkan mobil second. Tadinya punya orang kafir. Begitu mobil itu berpindah tangan kepada orang beriman, disentuhnya mobil itu bang, kayak sulap bang, tiung, bersinar auranya. Itu, ya kan? Jadi sumbernya itu bukan bendanya, tapi pemiliknya. Terima kasih Bang. Siap Bunda, semangat Bundanya. Mungkin itu Nora ada mau ditambahkan itu? Terima kasih, turun dulu. Tunggu dulu, aku Ya. takut nanti Iya, Kak taruh Nora. terus keluar. Aku lagi Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Jadi itu mungkin poinnya itu Faruk begini. Bekerja kamu sama siapapun, kamu kan di sana kan tidak meminta gratis atau tidak meminta-minta. Kamu ibaratnya menjual tenagamu. Atau tidak mungkin kamu menjual talentmu. Nah, talentmu dengan tenagamu itu dibayar. Nah, ketika uang itu sampai kepada kamu itu tidak masalah walaupun ya yang membayar kamu itu adalah orang kafir karena kamu menjualnya bukan secara gratis. Mendapatkan uang itu bukan secara gratis tetapi dengan bekerja. Seperti itu ya itu Faruk ya. Iya. Hmm. Begitu saudara-saudara yang dikasihi. Kak Nora jangan ngupil. Aku nggak ngupil loh. Aku menahan karena dari tadi aku mau bersin takut keluar roteos. Nah kayak aku tahan. Oh banyak minta naik ini, kita naikkan satu-satu ya. Kita naikkan satu-satu nih. Udah. Assalamualaikum. Salam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zaid. Ya Pak Nora, kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Yang ngomong siapa nih? Satu-satu ngomongnya. Ayo kita masuk. Sholat. Bukan Oke. Assalamualaikum Bang Zain. Silakan Bang Zain. Kalau kita ngomong ini kan tadi sampean ada menyinggung masalah benda, satu benda, masalah apa misalnya kendaraan dan salah satu yang kita misalnya beli dari non muslim. Itu kalau saya itu lain Bang Faru. Kalau saya itu kalau misalnya saya duduk sama dia di salah satu mall misalnya ya. Itu yang saya merasa terganggu itu apa? Aromanya, baunya itu lain. Tuh. Kalau itu nggak bisa didebat lagi tuh Bang. Gimana amis kayak gimana itu loh. Walaupun dia pakai parfum kan Bang. Iya. Iya. Tapi tetap ada lain namanya. Mungkin karena dia itu nggak makan B2 atau apa ya? Karena yang dari faktor makanan apa ya? Iya, karena gini, Ya, bukan hanya karena B2. Sebenarnya bukan bukan hanya karena B2, Bang. Mereka tidak memiliki syariat, tidak memiliki hukum. Gitu loh, dan tidak memiliki tuntunan ketika mencari rezeki. Semua dikipas, halal haram kipas semua. Tapi paling utama,
ketika mereka melangkah keluar rumah untuk menjemput rezeki yang telah ditetapkan atas dirinya, tidak ada keberkahannya. Karena apa? Karena dia tidak membaca basmalah, tidak mengawalinya dengan basmalah, maka nggak ada keberkahannya. Kalaupun di pandangan kita halal memang rezeki dia dagang, dia usaha halal memang, gitu loh. Tapi berkahnya nggak ada, gitu loh. Berkahnya nggak ada. Karena apa? Nggak diawalinya dengan basmalah. Maka ketika masuk ke dalam tubuh dia, ya bercampur-campur lah, bau tungki, bau apa. Itu. Enggak Bang Faruk, kalau saya itu waktu alhamdulillah saya ini kan pernah dari umroh sudah, haji sudah dulu. Nah, tatkala dia di Makkah itu ada seseorang muslim saudara kita yang dari Nigeria atau Afrika, itu kulitnya hitam legam. Tapi kita itu memandangnya mukanya itu meskipun hitam itu kok nggak akan bosan-bosannya gitu loh Bang Faruk. Iya, lebih bercahaya dia kan. Lebih enak Iya, dipandang terus kan. padahal itu kulitnya hitam legam itulah. Lain kalau di mall kemarin saya kan ke Jakarta itu lagi apa ya? Ada di Mangga 2 itu ada makanan Arab, saya makan di situ. Pas dia lagi lewat, warnanya kulitnya putih. Waduh, namanya aromanya itu, masya Allah, aku pengen muntah itu lagi makan aku. Kemarin. Iya. Tungki itu apa katanya? Yang tahu tungki itu yang Mbak Nora sama ini Bang Faruk biasanya. Iya, Bang Zin. Saya turun dulu Bang Faruk, saya nyimak di bawah aja. Iya, siap. Makasih banyak Bang Zin ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dasril, selamat bergabung Dasril. Halo. Ronald, selamat bergabung Ronald. Contoh gini aja lah teman-teman. Tengoklah apa login Oten tuh. Edis, Bom, RK, tengok deh tuh. Edis tuh lagi udah keluar negeri loh, ke Amerika. Tapi penampilannya tetap, ya Allah ya tuh. Auranya itu bukan aura yang keren tuh. Tetap butek nampaknya. Suaraku jelas nggak? Jelas. Jam berapa sekarang itu? Jam 11. Iya, 11 kurang. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Bang Borok. Bang Bronx. Silakan Bang. Bang, cuma nanya aja. Kemarin kan ada waktu saya main ke Medan, rencana mau mampir ke Palembang, tapi nggak tahu di DM belum dibalas-balas waktu itu. Saya dari Bengkulu, Bang. Halo, Bang. Iya, silakan Bang. Di akun yang mana Abang DM-nya? Nah, lupa ya. Mungkin Bang Faruk banyak akunnya, jadi lupa saya yang akun yang mana saya nanya. Mau nanya alamat, jadi mau mampir. Saya ada 2 minggu di sana kemarin, Bang. Ini Abang masih di Medan? Enggak, di Bengkulu. Tapi mungkin bulan Oktober ada rencana mau ke Medan lagi. Kalau ada kesempatan mau mampir ketemu Abang lah, ngobrol-ngobrol. Ya, siap. Insya Allah Bang. Ya. Ya, biasa kalau Ya. teman-teman di Medan DM ajak ketemu, Insya Allah aku mau ketemu. Kemarin tuh saya ngantar orang
orang Kristen lah, minta kan saya kan cateran bawa mereka bang. Tapi mampirnya saya nginepnya di gereja GKI itu depan Sun Plaza bang. Oh, di dalam gerejanya. Maksudnya gimana? Abang tidur di dalam gerejanya gitu? Bang Om Brox. Om Brox. Om Brox. Halo bang. Iya, maksudnya